Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elsa Linata, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, beliau berdua adalah Ibu Juwana fasilitator dan Ibu Endah Marwati sebagai pengajar praktek. Rancangan tindakan aksi nyata untuk modul 1.4. Untuk latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan teguran dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, untuk tolak ukur aksi nyata. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, selanjutnya, lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, dukungan yang saya butuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi BB Sekda Banjarnegara dan segenap Dewan Guru TK Pertiwi BB Sekda Banjarnegara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta kasih sayangnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu Guru TK Pertiwi BB Sekda Banjarnegara, mohon izin di sini saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya, mohon maaf, bukan berarti saya sedang menggurui atau merasa lebih banyak ilmu yang saya miliki. Namun di sini kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi, berkolaborasi sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, mari kita belajar bersama untuk mewujudkan budaya positif sehingga kita akan semakin maju. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas.
Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep utama budaya positif ini akan kita ulas satu persatu. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini di sini dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahapannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk prinsip pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu sudah lebih cukup banyak belajar tentang budaya positif daripada saya. Sudah paham di sini pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud adalah seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru seharusnya dapat merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid atau berpusat kepada murid, sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada anak dapat bermakna. Namun di sini kita sudah memasuki implementasi kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dengan prinsipnya sudah berdiferensiasi. Kita di sini tidak boleh menyamaratakan dari kemampuan satu anak dengan anak yang lain. Namun kita harus dapat melihat keunikan setiap anak tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, namun kita harus dapat melihat keunikan dari masing-masing siswa kita, sehingga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham nggih? Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Apa saja ya Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kita di sini satu visi, semoga kita bisa mewujudkan siswa-siswa kita dapat berprofil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk, apa arti disiplin? Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Di sini siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya terhadap diri? Siapa ya Bapak Ibu yang dapat mengontrol diri? Diri kita itu siapa? Diri sendiri. Ya, betul sekali. Yang dapat mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, suatu ilusi Bapak Ibu bahwa guru dapat mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Juga suatu ilusi bahwa dengan kritik atau membuat murid kita merasa bersalah akan menumbuhkan karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu adalah karakter yang baik pada diri anak tersebut. Itu merupakan suatu ilusi. Kemudian suatu ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi kita guru memaksa kepada murid adalah suatu ilusi. Jadi murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Mereka bertumbuh kembang sesuai kodratnya. Kita tidak boleh, tidak bisa memaksa murid-murid kita untuk sesuai keinginan kita. Nah, di sini dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disiplin itu adalah apa ya? Oh iya, betul, disiplin itu terkait dengan peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah betul, makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Karena jika kita melanggar disiplin, kita akan mendapat apa ya? Sanksi, hukuman. Jadi, disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka di sini ini tidak terlepas dari perintah. Perintah siapa? Perintah orang lain ataupun kita memerintahkan kepada orang lain. Jadi syarat utamanya untuk disiplin positif itu adalah disiplin diri. Disiplin diri tersebut harus terbentuk dulu sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dalam diri kita, dalam diri anak. Tidak ada faktor paksaan ataupun dorongan dari luar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Kita kadang-kala melihat atau menjumpai anak melakukan suatu kesalahan. Itu kesalahan tersebut itu ada alasannya. Ada alasannya mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, alasan tersebut karena ada kebutuhan. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kesehatan, obat-obatan ya. Kita untuk bertahan hidup, untuk biar kita sembuh. Kesehatan, rumah, makanan ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu seperti cinta, dukungan, motivasi dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini adalah pengakuan atas kemampuan. Seperti kita merasa ingin dipuji, kita ingin diakui, kita bisa, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan. Kita butuh sesuatu yang dari pilihan kita sendiri, tidak harus ini loh, ini kamu, ini loh, ini yang harus kamu lakukan. Itu kita butuh kebebasan. Kemudian adalah selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita tentunya kalau tidak memiliki kesenangan, kita akan selalu merasa sedih ya. Demikian juga anak-anak kita. Di sini murid-murid kita semuanya memiliki kebutuhan dasar, memiliki alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Jadi tugas kita nanti untuk kita mengetahui, untuk cari tahu apa ya kebutuhan dasar dari murid kita, kenapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, di sini ada 3. Untuk yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian, untuk motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan, inginkan pujian atau penghargaan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Kebajikan itu adalah nilai-nilai baik
9 pilar ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, ini adalah motivasi yang terbaik. Motivasi dengan menjadi diri sendiri, lahir dari diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita akan membandingkan antara hukuman dan penghargaan. Namun kedua konsep disiplin ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Jadi antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak baik diberikan kepada anak-anak. Ini hukuman ini akan menyakitkan anak, akan memberi rasa tidak nyaman. Murid akan merasa takut dan cenderung merasa dipaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Murid akan berbohong karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas hukuman. Untuk yang kedua, penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif karena dengan penghargaan anak-anak itu memiliki disiplin diri hanya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Kemudian dapat merusak hubungan. Yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak, itu akan dapat merusak hubungan. Kemudian juga mematikan kreativitas. Karena penghargaan di sini itu membatasi anak untuk lebih berkreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem merampas hak menghargai diri. Nah, di sini antara hukuman dan penghargaan ini merupakan sama-sama konsep disiplin dengan identitas gagal. Mari kita bersama-sama untuk menghindari hukuman, memberikan hukuman ataukah juga memberikan penghargaan kepada anak. Nah, jadi seperti apa ya kita harus bagaimana kepada anak-anak kita? Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Karakter yang kuat di sini karakter yang baik itu akan kembali. Nah, ciri-ciri restitusi tersebut bukan untuk menebus kesalahan, juga bukan memperbaiki hubungan. Bukan di sini restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak lebih dalam. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan anak tersebut. Tindakan kesalahan anak tersebut itu apa sih yang mendasari? Jadi anak ini kok tidak bisa diam, ternyata dia itu butuh kebebasan, dia bosan dengan pembelajaran yang seperti itu terus. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian juga dapat menguatkan dan fokus pada solusi. Selain kita dapat menyadarkan anak kembali menyadari dapat memperbaiki kesalahannya, itu juga kita dapat fokus pada solusinya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sebagai contoh kasusnya adalah siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini hukuman, guru akan menghukum berdiri di depan kelas atau menulis buku, tulis berjanji tidak lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian guru memarahi anak tersebut. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari hukuman. Kalau untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi
konsekuensi pada murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Guru tegas kepada muridnya, ayo untuk memerintah murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini konsekuensi. Selanjutnya untuk restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atas bagaimana cara membuang sampah itu di mana. Guru juga terbuka kepada murid menanyakan kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bisa melakukan pembandingan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sudah berada di mana? Kita sudah berada di posisi mana? Mari kita merefleksi diri kita. Apakah kita sering melakukan guru menjadi penghukum, atau guru membuat merasa bersalah, atau kita posisikan guru kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau atau manajer. Nah, mari kita sama-sama merefleksikan diri kita sudah pada posisi kontrol yang mana. Oke. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa datang terlambat. Ini tadi sebagai penghukum. Biasanya guru sebagai penghukum itu akan berkata seperti ini, kamu selalu saja terlambat, ayo berdiri di halaman. Nah, itu ciri-ciri dari seorang penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya seperti ini, kamu bagaimana sih? Kamu kan sudah janji dengan ibu untuk datang tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya selalu mengecewakan ibu? Nah, ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Untuk posisi teman, nah kalau posisi teman seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa, sana kamu duduk, lain kali jangan diulangi ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau untuk sebagai pemantau, guru akan bertanya, nah hari ini kamu datang terlambat, peraturan kita itu apa ya sekolah kita? Seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan hari ini? Kamu datang jam berapa hari ini? Seperti itu. Nah, kamu tahu jika terlambat sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, ini guru sebagai pemantau. Nah, untuk selanjutnya guru sebagai posisi manajer. Nah, di sini biasanya guru sebagai manajer ini lebih bijak. Apa kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan apa? Jadi bertanya. Jadi nanti anak yang merasa sendiri, hari ini saya telah melakukan kesalahan apa? Seperti itu. Kemudian bagaimana kamu mau memperbaiki masalah ini? Guru juga menuntun anak tersebut untuk mencari solusi. Oh ya Bu Guru, hari ini aku terlambat karena aku bangun kesiangan. Oh ya, berarti bagaimana ya kamu biar tidak besok tidak kesiangan lagi? Kayaknya saya harus masang jam weker Bu Guru. Oh iya, besok boleh kamu coba. Seperti itu. Ini guru sebagai posisi manajer. Nah, kita sudah di posisi mana? Kita yang tahu, ya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang universal. Universal itu adalah tidak lintas agama, ras, ataupun tidak ras gender. Jadi bisa keyakinan kelas ini dipakai oleh orang muslim, non-muslim, perempuan, atau laki-laki. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih singkat kalau untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, semua warga kelas
hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut, di lingkungan kelas kita. Ini bisa diterapkan ya. Jadi kita punya keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Kita mencari keyakinan kelas yang seperti apa. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tentu saja tidak mungkin kita membuat keyakinan kelas adalah bentuk negatif ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita bisa membatasi atau kita bisa membedakan antara kelompok A dan kelompok B. Kelompok A mungkin lebih sedikit daripada kelompok B. Kemudian keyakinan kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi antara tahun ajaran sekarang dengan tahun ajaran berikutnya bisa kita rubah. Nah, dari keyakinan kelas ini kita bisa menciptakan budaya positif. Kita harapkan kita bisa menciptakan budaya positif di kelas kita masing-masing dengan keyakinan kelas yang bisa diyakini oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas ini bisa dalam bentuk seperti ini, melalui kegiatan kesepakatan kelas. Ya, di sini ini contohnya. Saya telah membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Ini ada beberapa, ada 5 kesepakatan kelas yang telah saya sepakati antara guru dan murid. Nah, kemudian ini contoh kesepakatan kelas. Ya, mungkin kita kemarin sudah membuat, namun berbeda ya. Kalau yang kemarin adalah peraturan kelas. Jadi kita nanti yang perlu kita ubah peraturan kelas itu kita perbaharui menjadi kesepakatan kelas. Itu. Nah, jadi di sini untuk konsep yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada seperti ini bentuknya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, guru jika menjumpai anak melakukan kesalahan tidak serta-merta langsung kamu salah, hari ini kamu terlambat, hari ini kamu sudah melanggar peraturan. Tidak seperti itu. Namun kita menstabilkan identitas, yaitu kita bisa bertanya, kita bisa mengajak anak bercerita dengan membuka agar stabil dulu. Jadi tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada anak, namun tidak tidak bertanya kamu itu kenapa sih, tidak langsung seperti itu. Namun kita bisa menggunakan kalimat-kalimat pemantik agar anak tersebut menyadari, ya saya yang habis melakukan kesalahan apa ya saya, seperti itu. Nah, namun di sini kita perlu mengetahui kesalahan anak tersebut yang telah dilakukan itu alasannya apa. Setelah anak bercerita, kita akan mengetahui alasan anak tersebut melakukan tindakan kesalahan tersebut, sehingga kita nanti akan bisa memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kadang untuk anak-anak banyak yang yang kurang kasih sayang orang tua, seperti itu. Jadi dari di kelas itu selalu cari perhatian. Nah, di sini kita harus memvalidasi tindakan dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita di sini menanyakan keyakinan kelas agar motivasi internal pada diri anak itu muncul. Yang tadi keyakinan kelas itu dengan kegiatan kesepakatan kelas ya. Oh teman-teman, hari ini siapa yang sudah bisa menjadi anak yang bertanggung jawab?
Mungkin ya tadi Bu Guru lihat itu ada sandal siapa yang belum diletakkan di mana ya teman-teman di tempatnya. Ya anak yang bertanggung jawab sebaiknya bagaimana. Nah ini akan mendorong anak untuk memiliki motivasi internal. Nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong. Seorang pamong di sini adalah guru yang berada pada posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya sadari masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.